Baik, Susi, melihat perkembangan atau update yang terjadi dari pergerakan indeks harga saham gabungan saat ini yang nampaknya cukup baik pergerakannya setelah beberapa waktu terakhir kita lihat indeks harga saham gabungan terpantau tertekan. Kiranya pendukung apa atau booster apa yang membuat indeks harga saham gabungan bergerak cukup apik di hari ini? Ya mungkin salah satunya pasar bosen gak sih turun terus gitu kan yang pertama. Karena kalau kita lihat dalam sebulan itu kan turunnya sudah lebih dari 8% ya. Kemudian hari ini sudah mulai tanda-tanda pembalikan arah. Karena kalau kita lihat memang secara track record ya Bram, kalau Bram sering perhatikan pergerakan ISG, kalau ISG itu biasanya sudah turun lebih dari 2% selama 2 hari beruntun, itu biasanya di hari ketiga itu setidaknya dia ada tanda pembalikan atau pembalikan arah. Itu sering banget terjadi karena saya sering perhatikan pergerakan dari indeks harga saham gabungan. Kemudian salah satunya kan memang di pekan ini banyak sentimen ya Bram ya, dari dalam negeri terutama. Hari ini ada rilis data inflasi meskipun memang kalau kita lihat ternyata kita deflasi. Tapi kita perlu catat bahwa deflasinya ini adalah karena ada diskon listrik ya. Kalau dan perhatikan itu kan sampai Februari, jadi menurut saya wajar saja. Kemudian kalau dari sisi PMI, hari ini juga kita merilis data PMI manufaktur Indonesia ya, periode Februari. Dimana kalau kita lihat ternyata PMI kita di tengah terpa banyaknya PHK, banyaknya pabrik tutup. Tapi secara data manufacturing kita tuh masih tumbuh ekspansif di 53,6 dari sebelumnya kalau kita lihat 51,9. Angka ini kan berarti loncatnya cukup lumayan ya. Ini menandakan bahwa ini sudah mulai tanda-tanda perbaikan. Kemudian mengingat bulan ini adalah bulan Ramadan, ada momen Ramadan, ada momen Lebaran. Tentu banyak sektor yang akan tertopang dari tingkat konsumsi masyarakat yang jauh akan lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Oke, baik. Walaupun kalau kita pahami begitu ya, menjelang Ramadan biasanya juga demand atau daya beli masyarakat mengalami peningkatan namun tidak demikian atau tidak berada di tahun 2025 ini. Dibandingkan dengan tahun 2024 lalu, ternyata daya beli kita masih lebih baik di tahun 2024 lalu. Sebetulnya kalau dilihat dari segala sentimen negatif yang juga masih menyertai pergerakan indeks harga saham gabungan kita dari domestik dan juga mancanegara, ada melihat resistensi indeks harga saham gabungan untuk tetap kokoh di posisi penguatan hingga akhir perdagangan di hari ini seberapa kuat, Susi? Kalau hari ini saya sangat bukan optimis lagi, yakin sekali hari ini pasti closing hijau. Cuman untuk besok mungkin masih tanda tanya karena biasanya kalau ISG sudah naiknya di atas 3%, biasanya ada sedikit koreksi dulu. Ya kalau naik tangga kan istilahnya ada istirahat sejenak, tapi untuk melanjutkan kenaikan sebenarnya kita butuh booster ya Bram ya. Salah satunya kan sebenarnya tadi ada data PMI China juga, ternyata China kan ekspansif juga 50,8. Kita ketahui kan kita salah satu mitra dagang terbesar China juga, dan itu mungkin yang memang menjadi pendorong ISG hari ini. Kemudian salah satunya Bram, tadi pagi baru saja ada kabar baik dari JP Morgan bahwa ternyata dia menaikkan rekomendasi saham Bank BRI yang sebelumnya dari netral menjadi overweight. Berarti kan ini naik peringkat ya. Nah ini menjadi kabar baik juga, makanya mungkin salah satu hari ini kalau Bram perhatikan Bank BRI hari ini naiknya paling tinggi di 8% karena salah satunya ternyata peringkat atau rekomendasi dari JP Morgan dinaikkan dari netral menjadi overweight. Untuk mengawati pergerakan mata uang Garuda kita atau rupiah, di mana kalau dilihat dari sentimennya dari mancanegara cukup tidak begitu baik begitu ya, di mana poin dari DXY juga meningkat, lalu juga efek kenaikan tarif Donald Trump, lalu juga dikaitkan dengan volatilitas yang terjadi secara global cukup memberikan tekanan terhadap pergerakan mata uang Garuda kita. Anda melihat proyeksinya akan seperti apa pergerakan rupiah kita? Ya, saat hari ini Bram sebelum closing sesi 1, tadi saya lihat sekitar jam 11.47, ternyata rupiah kita sudah mulai menguat nih Bram, yaitu di level 16.485 atau menguat sekitar 0,54%. Kan kita ketahui kemarin ada sedikit perdebatan ya antara Presiden Ukraina dengan Presiden US ya, yang dimana memang kan di sini ingin ada kedamaian gitu ya, ingin ada momen damai antara Rusia dan Ukraina. Menurut saya ini menjadi salah satu sentimen positif ya untuk pergerakan mata uang beberapa rupiah untuk emerging market terutama. Kemudian kan ditambah lagi hari ini ada data PMI, kemudian juga ternyata mitra dagang kita China juga masih ekspansif. Jadi menurut saya hari ini harusnya memang cukup berpesta ya untuk rupiah dan juga ISG.